Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa, menjadi ayah yang dirindukan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa dirindukan? Karena anak itu selalu pengen ada ayahnya. Kalau minta duit gampang. Kalau minta sama ibunya? Pelit. Ayo dijatahin segini katanya gitu. Lebih bagus disuruh sama bapak atau ibu? Sama bapak. Bapak kenapa? Kembaliannya diambil. Ya. Kalau sama ibu kembali suruh balikin dulu kan gitu kan. Iya. Sekarang kita lanjut nih Ustaz Maulana izin. Kenapa sih sosok seorang ayah Kenapa itu sosok seorang ayah lebih susah untuk mengungkapkan perasaan kepada anaknya? Karena kalau lagi sedih atau bagaimana gitu ya kan. Karena ayah tuh pengen terlihat sosoknya tuh kuat gitu depan anaknya, strong gitu. Kayak Ustaz Maulana kan depan anak kan nggak pernah kelihatan nangis. Cuma masuk kamar sendiri. Gimana coba Ustaz Maulana mau izin penjelasannya? Ada suruh Ustaz Maulana ngapain? Nangis? Enggak. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Di hari ini Masya Allah luar biasanya, karena kita lagi membahas tentang kekeluargaan. Bagaimana sosok anak kedekatan sama orang tuanya. Dalam hal ini adalah sosok yang namanya ayah. Nah, kok ayah itu kelihatannya tidak mau memperlihatkan kasih sayangnya ya? Kelihatan cuek ya? Cuek. Ikan kalau itu cuek. Oh iya. Cuek banget kelihatan. Tahu nggak? Yang memiliki sifat kasih sayang adalah ibu karena ada rahim. Tapi ayah menopang tanggung jawab. Makanya lebarnya di atas. Lebarnya di atas. Segitiga terbalik. Kalau begini lebarnya di bawah karena ada rahim. Itulah ibu. Tapi kalau ayah begini menopang tanggung jawab. Lebarnya ke sini. Maka dalam hal ini bentuk tanggung jawab. Kalau ibu madrasatul ula, maka ayah adalah penanggung jawab, kepala sekolah. Jadi kalau gurunya adalah ibu, maka bapak adalah kepala sekolah. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Betul kata Mas Fadli, tidak mau kelihatan lemas, tidak kelihatan tegar, tapi isi dompetnya nggak ada. Kelihatan tegar, padahal ada sakitnya. Iya benar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa ini adalah bentuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak ada panik. Jarang kita temukan ayah curhat sama keluarga. Yang ada ibu yang curhat. Kenapa? Kalau perlu masalah tidak usah dibawa ke rumah. Permasalahan di kantor tidak pernah dibawa ke rumah. Yang di rumah jelas kalau di kantor boleh jadi atasan, tapi kalau sampai di rumah, mohon maaf, kami adalah ayahnya. Di luar mungkin kita jadi ustaz, pendakwah. Tapi kalau di rumah kita ayah. Assalamualaikum. Ya pendakwah juga dong berarti. Sama anak. Assalamualaikum. Ya, masa berdakwah sama. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini anaknya. Jadi kepala rumah tangga. Dan ingat, bentuk keimanan. Inilah hebatnya sosok ayah karena memiliki 3 tugas utama. Sosok ayah itu adalah penanggung jawab, sosok ayah itu adalah imam, sosok ayah itu adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, bentuk perlindungannya luar biasa, makanya disebut aba. Kalau umi, ibu umi. Umi artinya menuju, semua tertuju padanya. Tapi kalau aba, alif dan ba. Alif dan ba itu adalah kepala sapi, artinya kepala rumah tangga, dan tiangnya tenda. Nah, jadi artinya menopang tanggung jawab yang luar biasa. Maka kalau kehilangan ayah disebut yatim. Karena dia yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi kalau ibu yang meninggal disebut piatu. Nah, dalam hal ini beda dengan hewan. Kalau hewan yang kalau induknya meninggal, yang betinanya meninggal, maka anak ayam itu disebut yatim. Karena anak itu tidak bisa terlepas dari induknya. Masa sih baru tahu itu. Baru tahu ya? Ayam yatim. Ayam yatim. Ayam yatim. Kalau induknya kasihan dia. Makanya kalau binatang, yuk kasihan nggak ada induknya ini. Udah meninggal induknya, maka dikasih. Tapi kalau meninggal pejantannya tidak terlalu diperhatikan. Karena dia masih tetap hidup. Makanya hebatnya sosok seorang ayah memang kelihatan tegar, tidak mau memperlihatkan lemasnya, karena dia adalah patokan dari semua keluarganya. Masya Allah. Gitu. Saya baru tahu ayam ada yatimnya itu. Iya. Berarti selama ini saya suka makan ayam yatim dong ya. Ya makanya yang masih nyusu nggak boleh dipotong induknya, kasihan. Main nyusu. Enggak, misal kambing, binatang yang masih nyusu. Makasih kalau banyak, ayam yang masih kecil-kecil. Iya. Makasih banyak, kita mau lanjut ya. Iya. Ini Masya Allah nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah.
Kalau kita bilang ayah ini biasanya adalah sosok pertama atau mungkin yang dicinta oleh anak perempuannya. Cinta pertama. Tapi banyak juga yang tidak merasakan hal itu. First love. Iya, first love anak perempuan itu pasti ayah. Betul. Tapi ada juga yang kalau suka curhat, gimana sih caranya kok bisa Mas Fadli jadi first love-nya anak perempuannya, cinta pertamanya? Saya kok nggak ngerasa kayak gitu loh kepada ayah saya. Yang bahas ini siapa? Habib. Pas banget. Iya. Aku pernah lihat Habib nangis. Masa waktu anak putrinya pergi ke Yaman. Ya udah, coba Bib cerita dong Bib, ayo dong Bib. Gimana caranya biar bisa jadi first love ini menular kepada yang lain? Cinta pertama. Ya, akhir afwan. Nangis. Ya, silakan, Bib. Aku lihat dia nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita yang tidak memahami sosok anak kita. Karena apa? Terlampau sibuk, terlampau tidak mau memperhatikan, cuek, terlampau mencari harta dunia. Padahal di rumah ada harta yang tidak ternilai harganya. Dan harta yang betul-betul indah di dalamnya. Dan bisa mengajak diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang memiliki anak 3, perempuan 3-tiganya. Ya kan? Atau dia memiliki ada 3 perempuan di dalam rumahnya, anaknya tersebut bisa membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bebas mau masuk pintu manapun dengan syarat anak perempuan itu tidak berzina, tidak melakukan perbuatan dosa besar dan bisa menjaganya sampai nikah. Dan ditanya lagi, ya Rasulullah saya punya anak 2. Bismillah insya Allah masuk dalam surganya Allah kalau bisa menjaga. Ya Allah Rasulullah kami cuma punya anak 1. Bismillah insya Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bisa menjaga anak perempuan. Disinilah first love pertama seorang ayah terhadap anak perempuannya, dan anak perempuan inilah yang dikatakan first love-nya. Bagaimana ceritanya? Dia tidak mengenal laki-laki lain. Yang dikenal hanya ayahnya. Yang tersentuh adalah ayahnya. Yang sering dia cerita ayahnya. Yang sering digandulin adalah ayahnya. Lihat sosok Rasulullah SAW. Yang dimana Sayyidatuna Fatimah kalau ketemu Rasulullah, lihat apa yang dilakukannya. Berpelukan dengan eratnya. Dan juga menyentuh daripada apa? Keningnya, abahnya. Dengan cinta yang luar biasa dahsyatnya. Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Fatimah jalannya seperti jalannya Rasulullah SAW. Kenapa? Mengikuti Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah diikuti oleh Sayyidatuna Fatimah. Saking cinta dan sayangnya. Dan ketika saya memiliki anak saya berada di Yaman, tersentuhlah hati saya. Ya kan? Kehilangan anak tersebut. Bukan kehilangan. Kehilangan. Kenapa kehilangan? Kehilangan dalam kategori kehilangan, biasa kalau malam, saya kalau lagi sahur, itu ada anak saya. Oh. Itu kalau misalkan saya lagi makan malam jam 1 atau setengah 2, dia suka turun dari tangga. Wah, Abah lagi makan ya. Jadi kalau pas lagi lihat tangga tuh, saya ingat anak tisu saya. Dong. Habis nangis. Jadi ada satu sosok yang kehilangan gitu. Padahal ditanya kehilangan, itu nggak kehilangan. Anak kita berada di tempat yang mulia, sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keriduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berharap Allah ridha, Rasulullah ridha, dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Inilah yang harus kita relakan. Nggak hilang anak kita, ada, ya kan? Insya Allah menjadi anak yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan bahwasanya identik anak perempuan itu terhadap ayahnya. Kita harus paham, jangan sampai kita memiliki sifat sebagai seorang ayah yang kejam terhadap anak perempuannya, ayah yang kurang ajar terhadap anak perempuannya. Subhanallah. Anak perempuan harus dicintai, disayangi, dan sifatnya itu sangat lemah. Dan sifatnya itu sama seperti kita mempunyai ibu perempuan, kita mempunyai istri perempuan juga, kita mempunyai anak perempuan. Yang Allah ciptakan mereka dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Itulah sifatnya yang harus kita luruskan dengan baik, luruskan dengan keimanan dan takwaan kepada Allah, dengan sentuhan kasih sayang dan cinta. Subhanallah, mengertilah, memahamilah bahwasanya anak itu adalah bagian dari kita, dan anak itu pasti akan mengikuti daripada orang tuanya ataupun ayahnya. Dia melihat, dia mengikuti. Dia melihat, dia akan mempraktekkan. Dia melihat, dia akan mensayangi. Dia melihat, dia akan mencintai. Sebagaimana tadi Ustadz Maulana, Masya Allah, bahwasanya orang tua atau bapak itu adalah kepala sekolahnya, ibu madrasatul ula, dan juga anak pasti akan condong terhadap bapaknya. Itu yang harus diperhatikan. Habib, jadi anak perempuannya Habib di sekolah di Yaman. Iya. Berapa anak perempuannya Habib? Anak perempuan saya alhamdulillah sekarang insya Allah kalau lahir jadi 3. Jadi 3. Saya 1, 2 sekarang. 2. Iya. Kalau saya juga 3. Iya, Masya Allah. Belum ada saat. Baraka
berarti nanti ada baraki. Enggak ada gitu. Tapi yang jelas kita doakan, Masya Allah, mudah-mudahan buat anak-anak perempuan kita semuanya yang ada di rumah ya, buat jamaah, kita berdoa minimal mempunyai pasangan yang seperti kita sebagai ayahnya. Minimal. Kalau bisa jauh lebih baik dari kita sebagai Harus ayahnya. lebih baik daripada ayah. Karena sosok anak perempuan itu mencari sosok laki-laki yang menjadi pendamping nanti kelak adalah yang sama dengan bapaknya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang di rumah udah gak sabar pasti pengen dijawab pertanyaannya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama Ana disamarkan je katanya. Jadi gini, kan Ana punya orang tua kandung sama orang tua tiri. Namun ayah tiri saya sudah meninggal. Jika ayah kandung masih ada, namun sekarang Ana tinggal sama orang tua tiri dari dulu. Dan Ana kalau ke rumah orang tua kandung itu jarang. Itu dosa nggak Ustadz? Terus kadang mereka berbeda pendapat. Misalnya ibu tiri bilang boleh, sedangkan orang tua kandung bilang nggak boleh. Nah kalau seperti itu Ana harus menuruti yang mana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ustadz syukron, jazakallah khair, Ustadz Maulana mohon izin nih. Ini dilematis seorang anak yang tinggal ada orang tua tiri dan orang tua kandung nih. Ya gini, berbicara tentang orang tua tiri, kandung ada perbedaan pendapat gini. Yang namanya orang tua, semua adalah orang tua. Baik itu orang tua tiri karena melakukan apa yang dalam artian orang tua kandung lakukan. Karena beda, apalagi dekatnya sama orang tua tiri. Nah dalam hal ini kalau ada perbedaan orang tua, baik orang tua tiri, orang tua kandung, baik ayah maupun ibu, maka tetaplah berbaik sangka. Kenapa terjadi perbedaan? Karena bisa jadi perbedaan latar belakang, keilmuan, pemikiran, kadang-kadang berbeda. Nah usah deh. Ustaz Sam kan selalu cerita kan berbeda pendapat, dibedong atau tidak, dan terserah kan seperti itu. Jangan ceritain dong, orang mertuanya nonton ini. Nggak apa-apa. Kan namanya berbeda pendapat, bentuk kasih sayangnya. Jadinya orang tua berbeda pendapat itu adalah bentuk kasih sayangnya, perhatiannya terhadap anaknya walaupun dengan caranya masing-masing. Betul. Jadi selagi itu tidak melanggar syariat, dia tidak melanggar syariat dulu. Yang kedua, kalau memang dua-duanya baik, istiqoroh aja yang mana yang dipakai ya, bener ya? Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ayah yang mengakui berdosa. Sebelum saya dimasukkan ke penjara, saya menitipkan anak ke panti asuhan. Ya Allah. Dan sekarang saya malu menemui anak saya yang berada di panti asuhan. Takut nanti anak saya merasa malu memiliki sosok ayah yang mantan narapidana. Bagaimana caranya menebus kesalahan saya ini ya Ustadz, terutama kepada anak. Nah ini mohon izin Ustadz Syam dijelaskan secara tausiah. Silakan tafadhol Ustaz Syam. Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh sosok ayah yang insya Allah tidak terlepas dari kesalahan, namun orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka ketika mereka melakukan kesalahan ada beberapa tahap yang mesti dilakukan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Orang bertakwa di dalam Al-Quran disebutkan bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa, tapi mereka orang bertakwa dalam Al-Quran disebutkan adalah mereka idza fa'alu fahisyah, ketika mereka melakukan kesalahan, kekejian, suatu keburukan, maka zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bagi penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingatlah Allah. Ingat apa? Ingat bahwa yang pernah saya lakukan adalah kesalahan. Ingat bahwa saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu kembali karena Allah senantiasa menjaga saya dan melihat tindak tanduk saya. Maka zakarullah, serta langsung mengingat Allah ketika selesai melaksanakan kesalahan tadi, tanpa sengaja ataupun disengaja, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang mesti dilakukan orang yang melakukan kesalahan? Fastaghfiru lidzunubihim, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Mungkin yang bertanya sudah menyadari kesalahannya dan sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang PR-nya bagaimana agar mengembalikan kepercayaan daripada sosok anak terhadapnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jikalau anak mengenal sosok ayahnya sebagai seorang yang senantiasa berperilaku buruk, mungkin seorang anak sekarang mengenal ayahnya sebagai seorang mantan narapidana, maka buktikan ayat Allah bahwasanya innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka sebanyak apa keburukan yang pernah dilakukan, usahakan kebaikan setelah ia melakukan keburukan kemarin adalah lebih banyak daripada keburukan itu. Maka insya Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah katakan pasti kebaikan itu akan menghapus keburukan, maka insya Allah dengan izin Allah ketika ayahanda berbuat kebaikan, maka itu sedikit demi sedikit akan menghapus keburukan yang pernah terjadi. Yang keempat adalah tunjukkan bahwa benar-benar telah berubah. Banyak di sisi Nabi SAW orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, namun ketika berada di sisi Nabi SAW mereka menjadi orang yang sangat disayang oleh baginda Nabi SAW. Disebabkan karena apa? Karena mereka benar-benar telah berubah di hadapan Nabi SAW. Di hadapan para sahabat mereka masih dikucilkan dengan mengatakan, Ikrimah itu kan anaknya Abu Jahal. Namun Nabi SAW mengatakan, jangan pernah engkau bahas ayahnya karena anaknya telah berubah. Artinya tunjukkan perubahan yang serius di hadapan anak, insya Allah Allah yang akan membolak-balikkan hati sang anak. Wallahu Amin, ta'ala Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tapi ini saya kesel banget ini baca ini nih. Gimana mau jadi sosok ayah yang dirindukan? Kalau ngajarin anaknya aja enggak, ilmu agama nggak diajarin, ya kebutuhan keluarganya nggak diperhatiin. Ini gimana sih nih Bib, orang begini nih? Astagfirullahalazim. Ternyata masih banyak sosok ayah yang tidak mengerti ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir bagaimana Bib, yang begini harus dikhawatirin. Ini kan ilmu agama. Jangan khawatir. Setelah yang satu ini insya Allah akan dijelasin sama guru-guru kita. Gitu. Bismillah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah-jamaah alhamdulillah. Lillah. Oh, kirain jangan khawatir.